Sobat Katolikku hebat, tanggal 4 Juni Gereja Katolik memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius berasal dari sebuah keluarga Anglo-Sakson. Ia lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua yang Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfrid. Pertemuan dengan para misionaris sudah dialaminya sejak masa kecilnya. Para misionaris ini biasanya singgah di rumah mereka dan bercerita banyak tentang pengalaman mereka di seberang Laut Utara. Cerita-cerita para misionaris ini membangkitkan dalam hati Bonifacius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika meningkat dewasa, Bonifacius masuk biara di Nursling. Di biara ini, ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya ia berhasil ditabiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di sini dilarang. Oleh karena itu, Winfrid kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius II, 715-731, ia diterima dengan baik dan diberi nama baru Bonifacius yang berarti, yang mujur. Dari Roma Bonifacius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalankannya dengan setia. Di Jerman, Bonifacius pertama-tama pergi ke Hesse, kemudian ke Thuringia, Bavaria dan akhirnya ke Frisia. Para sahabatnya di Inggris mendukungnya dengan doa-doa, keperluan-keperluan altar dan gereja. Atas permintaan Paus Gregorius II, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722, dan di sana ia ditabiskan menjadi uskup. Setelah itu, Bonifacius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imamnya. Banyak misionaris baru, imam maupun suster, didatangkan dari Inggris. Dari antara misionaris-misionaris ini, terkenalah suster-suster, Tekla, Walburga dan Lioba serta dua orang imam yang kemudian menjadi orang kudus, Santo Lulus dan Santo Eobanus. Untuk tetap memelihara hidup rohaninya, Bonifacius mempergunakan beberapa minggu dalam setahun untuk beristirahat dan berdoa di kota Fulda. Kota Fulda ketika itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, Bonifacius berkembang menjadi seorang uskup yang saleh dan suci. Pada usianya yang lanjut itu, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Dokkum, Bonifacius bersama imam-imam itu diserang segerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang Serani di tempat itu bertekad melawan serang itu. Melihat hal itu Bonifacius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifacius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena imannya, bersama-sama 53 orang Serani. Peristiwa ini terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifacius dikenal sebagai perinti pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Santo Bonifacius, pelopor pohon Natal. Suasana Natal identik dengan dekorasi pohon Natal yang disertai pernak-pernik lainnya. Dekorasi pohon Natal tak hanya di gereja, tetapi sejumlah pusat perbelanjaan dan rumah-rumah umat Kristiani. Sesungguhnya pohon Natal terbuat dari pohon cemara. Tetapi kenapa pohon cemara yang dipilih sebagai pohon Natal? Inilah kisahnya. Pohon Natal diperkenalkan oleh Santo Bonifacius yang diutus menjadi misionaris ke Jerman memiliki tanggung jawab baru sebagai seorang uskup di zaman itu bukan hal mudah. Dirinya harus mengubah cara berpikir warga yang masih kental dengan pemujaan kepada Dewa Thor sebagai dewa mereka. Bonifacius tahu bahwa di musim dingin penduduk Dewa Geismar berkumpul di bawah sebuah pohon oak besar yang didedikasikan sebagai tempat pemujaan untuk Dewa Thor. Saat itu, tepatnya di malam Natal, Bonifacius beserta beberapa rekannya melakukan perjalanan ke daerah Geismar, Jerman. Setibanya di daerah tersebut, mereka mendapati warga setempat tengah berkumpul di hutan, tepat di bawah pohon oak untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Thor. Bonifacius kemudian mengambil kapak dan menebang pohon oak tersebut. Di balik pohon oak raksasa itu, ada pohon cemara muda. Bonifacius berbicara kepada banyak orang bahwa malam itu tidak akan ada kurban darah manusia. Seperti yang ditradisikan warga saat itu yakni mengorbankan anak untuk Dewa Thor agar tidak marah. Dia kemudian mengatakan, malam ini merupakan malam kelahiran Sang Juru Selamat. Pohon ini akan menjadi pohon kudus kalian mulai malam ini.
Pohon ini adalah pohon damai dan lambang kehidupan abadi. Sebab daun-daunnya senantiasa hijau. Lihatlah bagaimana daun-daun itu menunjuk ke langit, ke surga. Sejak saat itu, tradisi Katolik menggunakan cemara sebagai pohon Natal dan lambang untuk merayakan kelahiran Yesus. Tradisi ini kemudian menyebar luas ke seluruh Jerman dan ke negara lainnya hingga saat ini. Sobat Katolikku hebat, semoga semangat karya dan pelayanan Uskup Bonifasius menjiwai kita semua dalam karya pelayanan kita setiap hari. Dan semoga informasi-informasi lainnya dalam hidup Santo Bonifasius memperkaya pengetahuan kita terutama asal-muasal tradisi penggunaan pohon Natal bagi umat Kristiani. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribue nobis Domini Deus perpetuus.